sibuk menilai orang lain. Betapa sering dan tanpa disadari kita bertindak seperti orang Farisi dan para ahli Taurat. Kita selalu merasa lebih benar dari orang lain. Kita terlalu sibuk menilai kehidupan, sifat dan karakter orang lain. Kita senang mencari kesalahan orang yang kurang kita sukai. Lukas 5 ayat 27 mencatat peristiwa Yesus bertemu dengan Lewi yang sedang duduk di rumah cukai. Dan Yesus berkata kepada Lewi, "Ikutlah aku." Bagaimana respon Lewi ketika mendengar ajakan Yesus? Ayat 28 menulis, "Maka berdirilah Lewi, meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia." Selanjutnya di ayat 29 menceritakan tindakan Lewi setelah dia memutuskan untuk mengikuti Yesus. Lewi mengadakan pesta besar di rumahnya dan pesta itu ditujukan untuk Yesus. Suasana pesta di rumah Lewi sangat luar biasa karena di situ berkumpul sejumlah besar pemungut cukai. Bisa jadi mereka ini teman-teman sejawat Lewi yang diundang khusus. Di situ juga ada orang-orang lain, mungkin para tetangga dan keluarga besar Lewi. Mereka semua turut makan bersama Yesus. Mengapa Lewi mengadakan perjamuan makan dan mengundang banyak orang? Nah, dalam perikop ini, juga dalam Injil Matius dan Lukas, tidak diceritakan alasan mengapa Lewi melakukan itu. Namun ketika merenungkan hal ini, saya berpikir bahwa Lewi bersuka cita karena Yesus peduli padanya. Lewi itu seorang pemungut cukai. Dia mendapat predikat atau sebutan sebagai orang berdosa, seperti yang tercatat dalam ayat 30 dalam Lukas pasal 5 ini. Tetapi Yesus datang padanya dan mengajak Lewi untuk ikut dengannya. Pasti Lewi merasa senang karena ada satu pribadi yang begitu peduli padanya. Karena itu, Lewi menggunakan kesempatan baik itu. Tanpa pikir panjang, Lewi segera mengikut Yesus dan meninggalkan segala sesuatu. Bisa jadi yang dimaksud di sini adalah pekerjaan dan jabatannya. Tentu saja orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini membenci Lewi dan menganggap bahwa Yesus tidak layak makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa. Orang Farisi dan para ahli Taurat menganggap bahwa diri mereka adalah orang benar. Karena itu, Yesus tak layak duduk makan bersama para pendosa itu. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka dengan sengaja mengikuti Yesus. Mereka merasa diri paling benar dibanding Lewi si pemungut cukai yang di mata mereka adalah orang paling berdosa. Hal ini terbukti dari sungutan-sungutan orang Farisi dan para ahli Taurat pada murid Yesus. Kalau kita membaca dari Lukas pasal 5 ayat 30, di situ dikatakan demikian. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanpa disadari dan kadang bahkan sering juga kita menilai orang dari luarnya. Saat kita melihat seseorang yang kusut penampilannya atau terlalu wah gitu ya, misalnya kurang bahan dan modelnya sangat minimalis cara berpakaiannya ya, atau menilai orang dari pekerjaannya. Acap kali kita berpikir dalam tanda kutip negatif. Ya, sama seperti orang Farisi dan para ahli Taurat ketika mereka memandang Lewi. Bagaimana reaksi Yesus ketika mendengar perkataan orang Farisi dan ahli Taurat itu? Lukas pasal 5 ayat 31 dan 32 menulis demikian. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Saudara, Yesus datang untuk orang berdosa. Saudara, yang sering terjadi adalah kita terlalu sibuk menilai orang
karena menganggap diri sendiri paling benar dibanding orang lain. Sehingga tanpa disadari kita itu sama seperti orang Farisi dan para ahli Taurat. Kita tidak pernah merasa sebagai orang yang dalam tanda kutip sakit dan berdosa, yang membutuhkan sang tabib agung dan juru selamat. Kita merasa diri paling benar, sehingga itu yang menghalangi kita untuk datang kepada Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk terus menyadari bahwa kita orang yang sakit dan berdosa, orang yang membutuhkan Yesus sebagai tabib dan juru selamat kita. Jangan lagi sibuk menilai orang lain.